إنما الأعمال بالنيات حديث صحيح. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا ويسير بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ثم يسير بسوء النية من أعمال الدنيا. فينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله تعالى والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم ولا يسير الزهد والتقوى مع الجهل. لأبي حنيفة رضي الله عنه شعرا: من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد، فيا لخسران طالبه بنيل فضل من العباد. اللهم إلا إذا طلب الجاه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإعزاز الدين لا لنفسه ورواه، فيجوز ذلك ويتفكر في ذلك، فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يسرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. Alhamdulillahi ala ni'amil jisam al-hadi man ittaba ridwanahu subul salam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil baratil kiram wa tabi'in nabi ila yaumiz ziham amma ba'd. Langsung kita meneruskan pembacaan kitab Terjemah Ta'limul Ta'lim ini tentang halaman 9 niatan baik dan buruk. Di waktu belajar hendaklah berniat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kuranglah Subhanahu wa ta'ala tambahi damirnya. Jadi itu yang paling utama diandak dulu. Ya tahu kan bahasa Arabnya ya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu karena Allah ta'ala nanti mencari ridha Allah ta'ala. Itu harus dikedepankan. Niatan mencari ridha Allah ta'ala itu apapun lah itu semuanya itu. Walaupun misalkan hati kita masih macam-macam tergambar di hati, cuma kita tuturkan di hati kita, kita jalankan di hati kita kayak itu niatnya Allah. Karena Allah Taala akan membimbing kita supaya benar. Imam Ghazali, talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Imam Al-Ghazali ini kan tipe penuntut ilmu yang sukses. Sampai sidin itu bila sekali belajaran nang hadir di majelis sidin itu ratusan nang pai surban. Artinya nang buhan nang harharatnya ba, nang buhan nang harharat itu nang surban itu kan kada gampangan. Sidinnya nyata ada harat lagi surbannya. Nah, itu daripada besarnya pengaruh Imam Ghazali itu. Jadi kemuliaan Imam Ghazali itu di atas raja sudah. Orang bilang tundukan, mereka menghormati Imam Ghazali karena kealimannya itu luar biasa. Karena di masa itu kan Raja Malikun Nizam itu sangat memperhatikan kepada para ulama, sangat menggelakkan tentang ilmu agama. Jadi kalau orang alim sangat dihargai waktu itu. Sampai Imam Ghazali ini kan dicerahi pesantren Nizamiyah. Jadi sini tuh jadi pemimpinnya lah. Mulai tika sampai perkuliahan. Jadi nang pemimpinnya kan. Nah, jadi Imam Ghazali semua lamak manis dunia itu sudah kurasakan dah. Artinya kan kemuliaan, dunia, fasilitas sudah dimiliki. Tetapi Imam Ghazali aku kada merasakan di mana kebahagiaan itu. Rupanya nang cium tangan bolak-balik atau sarah nang ini cepat kebulakan oleh murid. Itu mungkin bahagia Imam Ghazali. Napa aku nih rasa kosong, rasa hanta, rasa hampa. Padahal seorang sudah berada di puncaknya ilmu. Nang mana kan bila berdebat orang kalah nang sidin. Imam Ghazali nih. Nah ternyata sidin haus dengan ilmu ini kan terus mendalami. Nah ternyata mendapatkan suatu titik temu. Ternyata sidin hendak mendalami tasawuf. Lalu sidin tulak, badan naik haji sidin. Imam naik haji, buliknya kadagi bulik ke Iran. Lalu singgah di mana? Di Syria. Di Masjid Umawi, Bani Umayyah. Nah, Masjid Jami' Al-Umawi, di situ ada di belakangnya itu kan menara. Nah, di menara itu di atas ada kamar. Di situ sidin berkhalwat. Ada pang gurunya membimbing lah. Nah, disitulah sidin menemukan jati diri sesungguhnya.
apa kita tujuan hidup, untuk apa kita hidup. Nah, situ. Lalu sini mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, intisari ilmu agama di kitab Al-Qur'an dan hadis Ihya Ulumuddin itu. Di situ sini membongkarkan segala keburukan-keburukan ini. Nah, sehingga bila orang membaca kitab Ihya Ulumuddin akan tersentak loh kan. Bagaimana Imam Ghazali itu mengobati penyakit-penyakit batin gini. Luar biasa. Nah, itu kan. Nah, akhirnya burik pulang sidin ke mana? Ke Iran, tapi dengan biaya yang lain pulang. Bukan lagi dengan kayak ulama nang banyak pengikut yang luar biasa nang populernya kan masyhurnya kan, tapi dengan menampakkan ke nilai-nilai ketasawufan. Nah, lalu ucap talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Kami bahari mengaji sidin bukan karena Allah. Ilmu itu tidak suka kalau kita kejar dia bukan karena Allah. Maka ilmu akan mengubah orang yang tidak karena Allah menjadi karena Allah. Ilmu agama ini kita pertama mengaji. Kenapa niatnya? Aku aja supaya banyak dapat amplop karena beli Tuhan aja. Aku hendak jadi ulama yang populer, yang viral. Aku supaya dikatuji ginian aja. Macam-macam niat mana? Pak turun ke pesantren, belajar orang bagaimana? Ikhlas kayak ini Tuhan. Berubah kan akhirnya. Talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Kenapa Imam Ghazali mengatakan sidin waktu bahari mengaji bukan karena Allah? Karena sidin ini kan kisahnya waktu meninggal Abah Sidin itu berwasiat lawan kawan nani hartaku nah jolong karena anakku Muhammad dan Ahmad. Ini gunakan bacaan keperluan berbuahnya menuntut ilmu. Aku ingin mereka jadi orang alim. Gunakan keperluan ini, duit ini untuk mereka menuntut ilmu. Tapi ngaran Abah Sidin kada sugih, saya kita nyaman gini harta. Ternyata diungkusakan oleh kawan Sidin, habis ada kawali gini. Begiwi kada bisa kan keanakan masih mandalkan mama. Nah, lalu ujar kawan Abah Sidin, yang sebenarnya diwasiati tadi, aku sarankan ikam berdua, Wahai Muhammad dan Ahmad, datanglah ikam ke pesantren sana. Di mana pesantrennya situ? Karena waktu itu kan pemerintah ini mano, Bapak Juranto membantu lah. Nah, sangat menggelakkan pesantren. Jadi ya guru, ya kawan Abah Sidin, ikam kasih itu aja, ya tamsi kita panti asuhan. Nah, di situ ikam karena dimakani orang. Jadi kada perlu lagi ikam mencari ongkos, mencari dosa, begitu dosa. Ikam sudah dijamin oleh pemerintah makan di situ. Yang penting ikam bujur-bujur sekolah. Inggih jami Ghazali, kami siap amanai. Atar kasih tua Sidin. Nah, lalu Sidin berdiam di pesantren, mengaji sambil Sidin kada lagi memikirkan ongkos, makan, makanan yang disediakan di situ. Nah, itu ternyata dipadakan Imam Ghazali kada ikhlas. Padahal apa? Wajar aja kan Sidin, pemerintah menyediakan gitu itu kan supaya pacang ongkos orang-orang nang menuntut ilmu supaya jangan terganggu, fokus untuk ilmu aja. Amun sambil begawi ngalih hai kita nih kan. Sambil begawi sambil untuk ilmu ngalih hai bisa ya mun cangkal juga ilmunya kada sempurna loh nah. Namis bahaya lagi apa terpengaruh lawan dunia kayak kawanan ikam tuh nah, nang PP tuh nah. Kan dia bisa kadang mengini kuitannya. Nah, mengini berdagang rasain JP duit sudah kan lain anunya nih pandangannya lain sudah lah ilmu dia rasain JP duit sudah lain kulir untuk ilmu lagi akhirnya bisa pakai di tengah jalan tak. Nah maka ikam ini adalah berdagang adalah mana kecuali parayan leh bisa begini kuitan tapi jangan sampai itu terpengaruh lawan dunia karena dunia itu memang ia menggoda dan merubah pikiran manusia. Nah makanya Imam Ghazali mengatakan demikian fa'abal ilmu illa an yakuna lillah artinya apa ilmu itu kalau kita gandrungi, dia akan merubah kita jadi baik. Asalkan kita mau istiqomah, kita pasien non ilmu telah ubah jadi kita akhirnya kan. Tapi bukan kita orang tuanya mengalir begitu saja ajalah. Nah, kayak ini Pak aku aja jangan juga belajar. Kita kan supaya berubah kan, berniat, bertekad. Tapi kayak itu pula fungsinya ilmu tuh. Bila kita terus kita gandrungi, terus kita pelajari, dia akan merubah cara pandangan kita atau cara kita beranggapan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, itu hebatnya ilmu agama. Akan mempengaruhi pemiliknya. Pasanglah niat menuntut ilmu karena Allah dulu. Nah, itu. Walaupun belum kada mengerti, belum karena Allah itu kayak apa. Kebahagiaan akhirat. Itu niatnya pulanglah. Pertama cari ridha Allah. Yang kedua mencari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga memerangi kebodohan sendiri. Seorang ini kan gara-gara bodoh, ujar kata-kata ulama, al-insan
aduwwu ma jahila. Kebodohan ini bahayanya lah. Bahayanya kebodohan toh. Al insan aduwwu ma jahila. Al mar'u ta'ala. Al mar'u aduwwu ma jahila ya. Al mar'u aduwwu ma jahila. Seseorang itu akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang tidak ia mengerti. Yalah. Kita tuh akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang kita kadang mengetahui. Contohnya, ikam kadang mengerti nahu. Salah satu kadang ngerti nahu. Apa terus malah satu leh masih mending ada Pak. Ada ngerti nahu satu apa tunggu apa masih. Kelas 2 ada ngerti nahu. Naik kelas 3. Nah, bila Pak nahu tuh apa dengan aja. Ini kepala aku aja. Ganggu aja pikiranku. Nah, aku jar kada mengerti nih, disuruh macam-macam, lalu macam-macam lagi. Nah, lalu kada senang. Bila kita kada mengerti sesuatu, kita akan memusuhi. Almar'u aduwwu ma jahila. Jadi harus kita lawan kebodohan ini. Kebodohan itu kan tamsil benda itu kan melapisi hati kita itu dilapisi oleh kebodohan. Kita kikis, bila sudah buka sudah nyarakam jadinya pulang. Nah, begitulah. Jadi korbankanlah waktu, korbankanlah pikiran, korbankanlah tenaga untuk memahami ilmu. Bila kita paham dengan ilmu, kita akan berteman dengan ilmu. Bila kita bakal ada ilmu, kita akan bermusuh dengan ilmu. Ilmu apa aja? Atau masalah duniawi ini kita kada mengerti, kita akan bermusuhan dengan sesuatu yang kita tidak mengerti. Almar'u aduwwu ma jahila. Seseorang akan bermusuhan dengan apa yang ia tidak mengetahuinya. Kemudian kebodohan pada orang lain. Nah, jadi jangan berdulu anak malah jadi orang. Seorang lu belajar. Ya, saya jangan untuk ilmu supaya aku menghilangkan kebodohan pada diriku. Seorang lo dihilangkan kebodohan. Jangan langsung mikirkan orang lain. Di sini kosong nah. Merapat. Yang jauh merapat, yang dekat merapat, yang jauh mendekat. Nah, itu kan. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Nah, itu kan. Ayo nih, ini masih ada nah. Kosong. Jadi, jangan malu-malu karena Allah Ta'ala meninggalkan kebaikan untuk kalian. Tidak memberikan kebaikan untuk kalian. Kan bila kita malu lawan Allah Ta'ala, malu lawan majlis ilmu kan. Supan ke muka aja. Nah, pas kada diberi Tuhan kebaikan, kemuliaan. Nih, dapat lagi nah. Ini jangan sampai kosong. Nih, ada kosong nah. Nih. Ini sini. Nah. Iya, pati. Nah, biar hak. Bukan pejuang fisabilillah lo nih kalau paham. Ya. Tuh, dapat ini nah. Nih. Nah, gimana kok nah? Ini tujuannya hendak berjalan nih kan. Kada babik lagi kita lah. Nang ada udah betan. Babik kena wow ulangnya suaranya. Kemudian kebodohan diri kita lawan dulu, hanya kebodohan pada orang lain. Artinya kan guru itu menyelamatkan murid daripada kebodohan kepada kealiman, dari kegelapan menuju terang benderang. Artinya ilmu agama tah. Hanya murid paham kan ini baik ini buruk. Nah, itu kan guru menghilangkan kebodohan di hati murid itu supaya murid itu selamat. Kemudian lagi niat yang lain mengembangkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Jadi kayak pamunnya Islam tuh terus berkembang. Jadi orang kafir tuh kalau melihat orang tua lah, orang tua bila ajan subuh turunan ke langgar ke masjid mana orang tua. Karena johor ya pulang karunyukan ke balai. Santai orang kafir. Orang kafir orang tua tuh macam matian. Mati orang tua selesai. Ada orang tua lah macam Bandung pulang. Jadi orang kafir kada khawatir bila masjid itu hibak orang tua, orang kafir kada khawatir. Tapi kalau majlis taklim, tempat ibadah dipenuhi dengan para remaja, para pemuda, wah jangan kafir nek. Ini pacang masa depan yang membahayakan bagi agama kita. Nah itu, membahayakan bagi kelompok kita, orang kafir kan. Bisnis kita terancam ketika orang-orang Islam itu mereka giat dalam agama, dalam ilmu agama dan ibadah mereka. Ya begitulah. Ini apa tadi saya tadi? Anak memperjuangkan agama itu dengan mengkaji ilmu agama. Maka pahlawan agama adalah pondok pesantren dan majelis taklim. Ini kitabnya nih. Ada kah? Nah, hilang kah atau tertinggal? Ditinggal kah? Ditinggal kah? Mana ada begitu hafal ada utuh lah. Ada kitab lagi utuh ha. Tahan kada kitab. Ya kemudian kisahnya apa tadi? Niatnya tadi kan mengembangkan agama adalah harus diwujudkan dengan ilmu. Zuhud dan takwa pun tidak sah jika tanpa berdasar ilmu. Kada kawa. Orang nang ada bertasawuf tapi kada berpikir kada kawa.
Dia mau, aku aja yang tasawuf jadi gija. Fikih itu ada penting juga aja, dia mau kayak itu. Jadi orang tasawuf itu adalah orang yang menggabungkan antara fikih, tauhid dan tasawuf. Itu kan artinya kan ada sudut pandangnya masing-masing. Jadi tasawuf itu kadang malah jadi kita meninggalkan ilmu yang lain, tapi harus merangkul ilmu yang lain agar semuanya berjalan dengan teratur, dengan rapi, dengan baik. Nah, begitulah. Jangan sampai kita salah pemahaman. Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah menyanyikan syair gubahan sebagian ulama. Apa syairnya tadi? Nah, syairnya apa? Ini Abi Hanifah lah. Apa nih? Lain kah? Lain Arabnya lain artinya kan? Taburong anu gini kan anu lah kada ta koreksi nah. Apa aja kah? Nah, lain pilihnya nih. Lain nah. Berarti entah kitab ini kan kurang lah. Nya kan sekali dah hilang entah. Kurang entah. Yang ini nah kurang. Ya, terus akan jelas lah. Jadi karena punya anu sekali dah tamu dah kurang sini ada. Yang paling nyaman mana? Beberis sudah. Kemudian kalau ini gubahan sebagian ulama, hancur lebur orang alim tak teratur. Lebih lebur bila si jahil ibadah ngawur. Oh. Keduanya menjadi fitnah menimpa ganas di dunia atas yang mengikutinya sebagai dasar peri agama. Nah, kayak pakai Arabnya lah. Nah, itu mana penerjemahannya. Nah, ini maksudnya. Ini terinspirasi dari perkataan Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ujian Sayyidina Ali ada dua macam tipe manusia yang membuat belakangku ini terasa hancur. Dua, pertama alimun mutahatikun, yang kedua jahilun mutanasikun. Alimun mutahatikun, yang kedua jahilun mutanasikun. Mirip-mirip bahasanya. Alimun mutahatikun, jahilun mutanasikun. Mirip-mirip. Ini hebatnya bahasa lah. Nah, bahasa mirip-mirip itu jadi keindahan tersendiri. Nah, apa maksudnya? Pertama, orangnya alim, tapi kada juga maksiat. Aja Sayyidina Ali, aku asal hancur belakangku. Punya tahu ada orang alim, atau juga maksiat. Tahu pada haram, maksudnya gawi. Itu aja Sayyidina Ali membuat aku terganggu lah. Merasa tersakiti lah perasaanku dengan melihat menyaksikan yang demikian. Yang kedua adalah jahilun mutanasikun. Orangnya kadang mengerti agama, tapi ibadah paiyanya. Nah, bersemangat benar beribadah, tapi kada berdasarkan ilmu. Wah, binesap di muka lo kan pakaian pernah gaya ulama lo kan bagamis-gamis, bersurban-surban, berselendang-selendang. Orangnya kadang ngerti agama, rukun wudu aja kada tahu, kada paham. Rukun wudu aja kada hafal. Paiyanya. Nah, ini kada bagus. Tampak gaya ahli ibadah, tapi orangnya kada berdasarkan ilmu. Tapi mana lebih bahaya? Apakah orang alim ahli maksiat atau orang jahil ahli ibadah? Nah, mana lebih bahaya? Orang jahil ahli ibadah atau orang alim ahli maksiat? Orang jahil beribadah, orang alim ahli maksiat. Mana lebih bahaya? Orang jahil lebih bahaya. Pada gawin ibadah bahaya. Kenapa? Contoh. Jadi kan sempat terjadi apa? Bahsul masail. Nah, para ulama bahsul masail. Wa masail al maudu'iyah. Nah, waqi'iyah apa hakikatnya kan? Ada terjadi tuh masail maudu'iyah, artinya satu masalah yang dibikin dari kayasa dulu, tapi terjadi di masyarakat kalau jujur dicari. Nah, apa masalahnya? Di mana siapakah yang lebih berbahaya? Apakah orang alim yang suka maksiat atau orang jahil yang suka beribadah? Pecah dua persi kan, dua kelompok. Akhirnya kalau begitu kita survei, langsung kita cari target, kita buktikan. Nah, ya dapat ada di situ orang alim. Arti orang alim ini kan orangnya mengaji ilmu agama, paham, mengerti. Tamat kitab berapa kitab tamat, tapi gawean maksiat. Apa gaweannya? Mabok, main judi, nah, main perempuan. Itu kan bilang dosa besar ada 3 macam itulah. Ada pulang target yang kedua orang jahil,
ahli ibadah, kada sekolah pesantren kada terlihat majlis ilmu, kada semangat tuan guru, sakanya langsung begamis. Ya nih, pakai selendang, kan? Nah, nih dahinya kirang sudah kan, saking kancakan begisang sudahlah, begisang di mana di Pasujutan. Wah, asal tasbih gentong di gulu aja kan, wah, gejalanya khusyuk bener, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi orang nih kada bisa mengaji, umputan kayak turutan kayak itu aja. Nah, pas dah 2 target kita kerjain malam ini kan. Nah, orang alim lo. Orang alim nih, anggaplah tamat pesantren dah. Banyak kitab tamat, mengerti hukum agama, tapi dia terpengaruh dengan hawa nafsunya, melakukan maksiat bermacam-macam dari 3 macam tadi kan. Nah, dia pulang dari tempat maksiatnya dalam keadaan teler. Nah, berjalan di sempoyongan dan antara berabah antara hambeling lo nih. Lalu tuan guru 30 pisang, ngajak lo nih. Hai hambaku, sampai berapa lama lagi engkau selalu maksiat kepadaku? Apakah engkau tidak merasa semua yang kau rasakan adalah nikmatku? Kenapa kau balas nikmatku dengan kemaksiatan, kedurhakaan? Bertaubatlah wahai hambaku. Wah, ujar suara di bisa digayanya gaya apa lah. Biasanya kan suaranya digonolakan gitu kan. Ambil ke pedang, mencabut, unya teler. Hei ya, siapa main-main dengan tauhid? Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai'un. Nah, unya teler, apal masih ayat Al-Qur'an. Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai'un. Allah Ta'ala itu tidak bisa digambar-gambarkan. Ikam mengaku jadi Tuhan. Sebenarnya ikam nih bukan Tuhan. Masa Tuhan bisa berbentuk kayak manusia? Laisa kamitsli syai'un. Ikam ini telah mempermainkan tauhid. Jangan main-main denganku. Aku jelek-jelek begini, aku alim tahu aja. Nah, aku tahu ilmu tauhid. Bila ikam kada berjauh, jangan salahkan aku. Kalau pedang pun melayang dan mengenai lehermu, engkau akan mati langsung di tempat. Nah, mau pelempar 1, 2, 3, buka langsung tuan guru lo nih. Ampara pas buka langsung. Pacang pingkal lo napai parang lo nah bisa. Mati, kada datang kada nuntut lagi, orang mabuk di huhulut. Nah, parang mendatang. Nah, buka gagal lo nih nama memprank lo nih. Nah, artinya senakal-nakalnya orang alim. Yalah, semaksiat-maksiat orang alim masih ada ilmu di dadanya. Nah, itu. Jadi ada saatnya karena dia bertaubat kepada Allah. Ittaqu zallatal alim. Waspadalah kalian ketika orang alim itu tergelincir. Jangan disambeti. Kalau kok katulahan. Inya ada ilmu bisa berbalik bakajut. Seorang nyambeti nak katulahan. Kenapa? Memakan daging mentah. Nah, fa innaluhumal ulama sumumun qatilah. Daging ulama itu adalah racun yang membunuh. Artinya bila orang bangunya itu tuan guru, nama bangunya itu katulahan. Daging beracun dimakan, mulai kada mati. Nah, itu ini peribahasanya. Kemudian datang pulang kepada target yang kedua. Sedang tahajud tengah malam. Wah, tahajud. Pokok 2 bangun dah sidin lah. Ampar sajadah kan, pakai gamis. Wah, imamahnya pulang. Mantap loh apa pulasannya. Padahal mendehi lo kan. Imamah mendehi kayak salah sujud lah. Imamah sini mendehi sini nah. Nah, ada salah kan. Yang orang jahil. Tahu ai, penting tampilannya lo. Nah, 3 kali 3 9. Apa aja? Yang penting penampilan toh kah? Nah, bisa dikit semuanya. Jadi penampilan yang penting kan. Nah, lalu tahajud tengah malam. Sampai sudah berapa rakaat kalah. Nah, berdoa kan. Nah, lalu di rumah. Hai hambaku, aku setiap malam melihat ibadahmu. Ternyata engkau adalah hambaku yang paasian. Hambaku yang selalu melaksanakan perintahku. Di tengah malam engkau bangun, orang lain tidur pulas. Maka aku sangat senang kepadamu. Mulai saat ini engkau akan kuberikan bonus. Jadi suara tadi, saya mewakili Tuhan nih. Yaitu bonusnya adalah semua kewajiban yang kewajibkan kepadamu sekarang boleh kau tinggalkan. Alias parai. Tamat deh kamu dah. Nah, tamat di sembahyang kalau nih. Nah, kemudian segala yang kuharamkan menjadi boleh bagimu. Nah, benangar gitu, urang langsung. Kaitukah ya Allah Ta'ala aja. Memang ini yang sudah ulun cari selama ini. Nah, thank you wahai Tuhan. Nah, terima kasih wahai Allah Ta'ala, syukran kafir. Ulun beribadah nih memang gini yang dicari kan. Supaya nah wajib tuh parai, nang haram jadi boleh. Nah, kayak itu. Soalnya tujuannya beribadah si orang jahil tadi. Mengikuti hawa nafsu. Burikan Tuhan Guru kayak apa hasil survei. Memang ternyata lebih berbahaya orang jahil walaupun ahli ibadah daripada orang alim walaupun ahli maksiat. Nah, itu pentingnya ilmu.
Nah, jadi orang-orang yang berilmu ini kan terjerumus kepada kemaksiatan, masih ada harapan bertaubat. Tapi kalau orang jahil, biar ahli ibadah masih berbahaya, apalagi sama anak jahil, maksiat pulang, 2 kali sakit. Nah, begitulah pesan dari cerita tadi kan. Nah, kemudian pada habis waktunya. Nah, publik pulang ke asal. Nah, tadi. Dengan belajar pula, hendaklah diniati untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. Nah, kenapa kita awak sehat, akal yang baik, kadang-kadang kita syukuri dengan mengkaji ilmu agama. Karena itulah alat untuk kita mendapatkan ilmu agama. Dan belajar jangan diniatkan untuk mencari pengaruh. Nah, Anda kenapa? Nah, berpengaruh depan deh. Anda berkuasa kan dengan ilmu yang banyak berkuasa karena jangankan masyarakat, raja kan tunduk, kan ulama itu kan raja kalah. Kemudian dihija ulama itu. Ada ulama itu kadua ini memutuskan pada tuan guru loh mak. Mares tuwe kan hanyar. Kita nih kada tahu ada apa jorang tuannya ada suatu sosok yang bergerak di balik layar. Kan terancak orang pemerintah tuh. Kadua ini memutuskan pada tuan guru mendukung loh. Berarti tuan guru tuh lebih tinggi pangkatnya pada ulama. Cuma mereka kada ditampilkan ke depan manusia. Nah, ketika tahu pada ngintuk, lalu hendak pengaruh. Jangan sampai demikian kita. Karena pengaruh itu Allah memberi kan, bukan kita tuntut, bukan kita cari pengaruh tadi. Jangan kayak itu kita. Nah, kemudian apalagi kenikmatan dunia. Nah, jangan juga dicari kenikmatan dunia ataupun kehormatan. Ya tadi kan ada dapat amplop sampai banyaknya loh nih. Bila alim nih, jangan. Kehormatan di depan sultan dan penguasa-penguasa lain. Muhammad bin Al-Hasan berucap, andaikan seluruh manusia itu menjadi budakku, niscaya ku merdekakan seluruhnya dan ku bebaskan dari kekuasaanku. Kenapa Mas Presiden? Supaya orang kawa menuntut ilmu berataan. Nah, masalahnya kan kalau jadi budak ada kawa menuntut ilmu kan nah. Sadiki patuanan kan budak tuh sembahyang Jumat kan wajib. Budak tuh kan wajib sembahyang Jumat. Salat Jumat kan wajib budak. Kenapa? Dia lebih utama mengikuti perintah tuannya daripada mengikuti kewajiban salat Jumat. Nah, itu budak itu ada wajibnya. Daripada besarnya hak tuan tuh kan. Jadi ujar Muhammad bin Hasan, kalau manusia ini jadi budak, berarti kau bebaskan supaya mereka dapat menuntut ilmu dengan semaksimal mungkin. Nah, sebanyak-banyaknya menuntut ilmu. Itu maksudnya kan. Mana kata tamunya ini leh. Nanti kita baca tadi leh. Itu hendak tanya jawab lah. Arabnya dari mana kata tamunya? Ada tamu belum nah? Ya, man talabal ilma lil ma'at lah. Kita teruskan nah. Keladatan dan hikmah ilmu. Siapa saja telah merasakan keladatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan harta benda dunia. Nah, rasakan masing-masing. Siapa-siapa yang merasakan sudah rame menuntut ilmu, rame beribadah lawan Allah Ta'ala, maka dunia itu baginya terasa biasa saja. Itu telah namun belum merasakan itu lagi belum dapat tuh berarti. Itu orang merasakan lezatnya ilmu dan amal tadi. Maka semakin kecillah kegemarannya kepada harta dunia, benda dunia. Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qiyamuddin Hamad bin Ibrahim Ismail As-Sofar Al-Ansari membacakan kami syair imla'nya, imla' Abu Hanifah. Nah ini. Siapa saja gerangan menuntut ilmu untuk hari kemudian, untuklah dapat keutamaan anugerah Allah petunjuk jalan. Aduh, saja merugi penuntut ilmu nan suci hanya buat sesuap nasi dari hamba ilahi. Nah, mencari-carilah manusia aja kan sesuap nasi itu ilmu diniatakan pada dapat rezeki najehina itu kan. Jadi berarti kan inya apa ngarannya to melakukan hal yang terbaik tapi tujuannya yang sangat rendah. Nah, sehingga kan Nabi kada senang siapa menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan dunia atau pengaruh supaya orang mencintai atau tunduklah kepadanya. Itu niatannya. Padahal ilmu itu ilmu agama, ilmu yang disukai oleh syariat. Maka aja Nabi orang tuh kada bacang mancung baunya surga. Nah, jadi haram hukumnya. Menuntut ilmu agama, tujuan dunia itu haram hukumnya. Tapi kalau orang menuntut ilmu dunia, nah misalkan ilmu komputer. Nah, belajar ilmu komputer, kursus ilmu komputer.
Aku bila lihai komputer, aku buka praktek. Karena buka kursus pulang. Jadi aku bayarkan kan kursus nih. Karena bila aku lihai komputer kan aku belajar pulang, orang bayar ke aku pulang. Boleh lah, boleh. Karena komputer ilmu dunia. Menuntut ilmu dunia, tujuan untuk dunia, boleh. Asalkan caranya bujur. Tidak menipu dan tidak melanggar hukum Allah Ta'ala. Tapi kalau ilmu agama, ilmu fikih, tauhid, tasawuf, ilmu-ilmu Allah ridai, dituntut tujuannya supaya dapat dunia. Maka ujar Nabi tidak akan mencium bau surga. Lihat kitab Targhib Tarhib. Buka kitab Targhib Tarhib, ada situ. Ada situ hadisnya. Nah, ada apa kita lah. Mimma yubtaga bihi wajhullah aja. Nah, untuk mendapatkan pengaruh di manusia, dia mendapatkan dunia yang tidak ada apa-apanya nilainya, maka diharamkan mencium baunya surga. Jadi bahaya sekali lah. Tujuan yang mulia tapi niatnya hina, bahaya sekali. Maka kita perlu memberikan introspeksi pada diri kita masing-masing, menilai diri kita masing-masing, bagaimana kita berniat dalam menuntut ilmu. Dan kita diberikan keikhlasan menuntut ilmu. Doa Tuhan Guru Kasyful Anwar kan ditulis oleh Gus Sompo dan Dalail, Allahumma rizqnil ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasyri fi jami' ta'at. Itu doa Tuan Guru Haji Kasyful Anwar yang dicatat oleh guru murid-murid Sidin sampai ke Guru Sompo. Lalu dibuat Sidin dalam kitab Dalail. Penting kita minta keikhlasan. Karena selamat kadanya penuntut ilmu adalah keikhlasannya. Ilmu agama yang kita tuntut kita selamat kadanya kita menuntut ilmu agama adalah keikhlasan. Bila kita ikhlas, selamat insya Allah. Tapi kalau kita kada ikhlas, bahaya kita mengancam. Maka terkadang orang itu dilanjurkan Tuhan. Nuntut ilmu agama supaya pengaruh juga. Nuntut ilmu agama supaya dapat dunia juga. Ini dilanjur Tuhan katanya. Nah, maka itu sangat berbahaya sekali. Kemudian kita diberi Allah Ta'ala keikhlasan dalam menuntut ilmu tadi. Nah, tetapi jikalau dalam meraih keuntungan, keagungan, itu demi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu pulang. Jadi hendak jadi pejabat orang nih menuntut ilmu agama karena syaratnya harus masuk pesantren. Ya kalau jadi pejabat misalnya karena akan ada masa akan datang lah menempati posisi jabatan pemerintah harus alun pesantren, harus PDF kan. Lalu mengaji pesantren, sekolah di PDF kita PDF supaya dapat jabatan di pemerintah. Tapi ada niatnya supaya amar ma'ruf nahi mungkar. Kuitannya bang manulah memprogramkan ikam mana tuhai karena abah anak ikam mana di jabatan pemerintah misalkan abahnya ini alim juga lah tahu kan selok beloknya nih karena ikam di situ karena ikam memberantas kemungkaran. Nah bolehlah kayak itu niatnya walaupun asalnya kan jabatan tapi di balik jabatan ada pulang amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri, maka diperbolehkan sejauh batas telah dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Ujar Guru Sokumpol, ini ada pak guruannya nama bimbing. Contohnya Tuan Guru Haji Badruddin dari di Mertapura atau anu kuitannya abahnya Tuan Guru pimpinan Darussalam sekarang. Nah, kuitan Tuan Guru Haji Hasanuddin kan, Tuan Guru Haji Badruddin pimpinan Darussalam ini. Nah, Sidin dari kan pimpinan Darussalam juga. Sidin itu kan terjun ke politik. Nah, menempati jabatan Dewan Pertimbangan Agung. Nah, Sidin tuh partainya ada juga Sidin tuh partai pemerintah. Itu kan Sidin disuruh oleh Kiai Palak Bogor menurut nang cerita nang kita dapat kita yakini kebenarannya lah artinya cerita yang benar tah. Itu Kiai Palak Bogor itu kan memberi surbannya lah. Jadi guru Sompo surban hijau, Guru Haji Badruddin surbannya coklat. Nah, soalnya nang hijau ini disuruh mengurusi ilmu tasawuf, ilmu agama. Kayak duduk di masyarakat mengajarkan ilmu agama, ilmu tasawuf, dan ilmu agama yang lainnya kan. Adapun nasuban nang habuk tadi, coklat tadi disuruh terjun ke politik. Lalu Sidin tempat ke politik. Orangnya imamah juga kan. Dia takana Tuan Guru sih imamah. Takana Sidin ke kantor kan pakaian orang politik. Nah, Sidin itu kan karena diperintah. Jadi kada terganggu Sidin dengan jabatan. Kada terpengaruh dengan politik. Nah, Sidin gendurungi saat itu kan. Tujuannya apa? Satu, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kan ada gurunya nama bimbing lalu selamat. Nah, jadi kayak itu kada salah. Kita kada menyalahkan orang lah. Nah, bagaimana Tuan Guru Kiai Haji Maimun Zubair, kan Maimun Zubair ujar Gus Baha kan Sidin tuh nah, ini urusan pesantren, penting. Ini pemerintah mau undang nah, ya pas Sidin pesantren jurang kalainnya mau urusi kan Sidin ke pemerintah. Nah kayak Sidin mengapung pemerintah. Misalnya Sidin tuh merampi pemerintah supaya pemerintah tuh Pak ASEAN nam Sidin. Akhirnya banyak kan hal-hal yang baik, pengaruh yang baik yang dijalankan Sidin. Lewat Sidin mematuhi pemerintah. Nah itu kan orang memang ada gurunya kan nama mbak membimbing sehingga orang kada tak terpengaruh. Makanya wafatnya kan mulia Sidin tak wafat di Makkah berkubur di Makkah di Ma'la. Itu Kiai Maimun
Ibnu Zubair. Nah, itu kan kisah bagus banget ada mengisahkan. Kenapa jadi Kiai Ibnu Zubair itu dekat dengan pemerintah. Nah, itu batu nang Jokowi kan bercalon kan apa? Nomor surban hijau. Nah, saya beri tasbih lawan. Nah, itu pemerintah orang alim itu kan karena punya Syekh Murabi Mursyid, maka tindakan mereka itu selalu ada kebaikannya loh kan satu rahasia. Kita kan tahu mah itirat nyalah-nyalahkan. Nah, itu ada tak nilai-nilai yang lebih baik daripada mereka meninggalkan itu sendiri. Inilah kita baca hari ini sebagai tempatnya. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana tarafana bi annana qatarafana wa annana asrafna ala laqad ashrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع مسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله بالبدء والتنادي حمدا كثيرا دائما محبة النساء وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم.